Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa yang menyediakan makanan, barang siapa yang menyediakan minuman untuk melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Kemudian apalagi? Wa jama'a ikhwanan, kemudian dia kumpulkan saudara-saudaranya, dia undang jamaah dari sini, jamaah dari mushola sini, diundang dalam satu majelis. Yang kedua, yang ketiga apa? Wa auqada sirajan. Kalau di kampung saya dulu menyalakan pelito, lampu minyak kayak kita mau Idul Adha. Dinyalakan itu dulu di musola seperti itu. Wa auqada sirajan, menyalakan lampu. Yang keempat apa? Wala bisa jadi, dan pakai baju yang paling cantik, pakai baju yang paling bagus kita merayakan Maulid Nabi. Nggak tahu sini udah atau belum? Udah? Oh belum? Mudah-mudahan undang saya. Ya. Menggunakan baju yang bagus, memudahkan baju yang baru. Syukur-syukur nggak pernah dipakai. Ya. Yang kelima apa? Wa tajarraba wa ta'athar ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membakar kayu gaharu. Oh, saya nggak bawa. Ustaz punya tasbih dari kayu gaharu, tidak dikasih minyak, harum semerbak, kayu gaharu. Biasanya orang-orang Kampar kiri, Kuntu Turoba, daerah Kuntu itu banyak kayu gaharu. Punya tasbih Ustaz dikasih harum. Ya, kemudian pakai minyak wangi. Pakai minyak untuk apa? Ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan kelahiran baginda Rasul katanya. Lantas kalau kita lakukan 5 hal tadi, atau salah satu dari 5 hal tadi, apa kata Imam Qurhi tadi? Hasyarallahu yaumal qiyamah ma'al anbiya wa kana fi a'la illiyin. Maka nanti Allah akan kumpulkan dengan para nabi, dan orang yang melaksanakan salah satu dari yang 5 atau 5-5-nya dilakukan, fi a'la illiyin, akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Ternyata orang tua kita mengajarkan kita bawa makanan, kemudian nyalakan lampu dan lain sebagainya. Kalau sekarang apa bedanya nyalakan ini? Ya tentu iya, biasanya dikasih hiasan kayak begini. Cuma ini tidak bergerak. Ya, ini juga bagian dari auqada sirojan, menyalakan lampu. Cuma tentu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Prosesnya berubah. Sekarang lampunya begini, dulu tidak begitu. Ya. Luar biasa. Jadi ulama dahulu itu kemudian dikerjakan oleh ulama sekarang, ternyata ingin dikumpulkan nantinya dengan para nabi, kemudian ingin ditempatkan di tempat yang tinggi. Yang kedua, Ustaz, kamu tidur saja itu bisa berpahala, atau kamu bisa mendapatkan pahala. Ya, mau tidur kamu dapat pahala? Tidak sholat kamu dapat pahala? Mau? Kamu tidak puasa Senin Kamis mau dapat pahala? Cek. Kalau syaratnya medok. Ini belum kesampaian buat trackingan sih. Kalau mau, syaratnya sabar di pesantren. Karena orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Kamu sabar di sini, makan tahu, sabar, alhamdulillah. Makan tempe, sabar, alhamdulillah. Mandinya, airnya gantian, alhamdulillah. Ya, masih mending kamu airnya seperti itu, bening. Kalau di kerita, ya Masya Allah,
irbati ilal mata ilal jai. Dikit rapi. Udah mendekati kepada air teh. Ya. Jadi kamu sabar di pesantren. Maka kamu akan mendapatkan pahala dari sabarmu sekalipun kamu dalam keadaan tidur. Ya. Makanya enak jadi santri itu. Kenapa? Bersabar dengan semua kondisi. Bersabar dengan semua keadaan. Pasti kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu Harapkan. bersabar atas semuanya. Tapi kalau kelas 6 biasanya udah enggak. Tidak ada yang suruh kecuali gurunya yang datang. Jadi tinggal kesadaran kamu saja. Tinggal kesadarannya saja. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kenapa? Sekarang sudah bulan November. Desember sudah ujian. Januari, Februari, Maret sudah selesai. Proses belajar mengajar, game is over. Semua permainan sudah selesai. Seberapa besar kesungguhan kamu di pesantren ini, nanti kamu akan mendapatkan hasil dari kesungguhan kamu. Biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Mahfuzat kelas berapa? Masya Allah. Ya wajar loh. Karena itu pelajaran kelas 4. Sekarang kamu udah kelas 6. Berarti sudah 2 tahun. Ustadz kelas 4 itu tahun 91. Sekarang 2001. Berarti kan baru 1 tahun. Wajar masih Wajar masih Karena belajarnya tahun 1991. Baru 1 tahun. Matematikanya siapa yang ngajarin? Jadi. Ya, dihafalkan itu. Nanti kamu akan merasakan dari apa yang sekarang kamu bersusah-susah. Ya. Kalau sekarang susah, nanti kamu akan mendapatkan buah dari yang kamu usahakan sekarang. Bukan sekarang kamu menikmatinya, nanti sekian puluh tahun yang akan datang. Pulang ke kampung masing-masing. Ya, insya Allah Ustaz akan menghimpun alumni yang sudah bergerak di medan dakwah. Nanti akan bawa ke sana untuk berdakwah keliling di Inhil, terutama di pelosok-pelosok. Insya Allah sudah ada alumni yang support untuk segala macam transportasinya, dia siapkan. Insya Allah, ya. Luar biasa alumni Darul Hikmah, dia sudah sukses bisnisnya. Bahkan ketika Ustaz katakan, saya mau cari sound system untuk ngaji di sana, berapa budgetnya? Ustaz kirim saja gambarnya, harganya sekian. Tunggu Ustaz, tidak lama ditransfernya uang sejumlah itu, bisa. Ya, jadi alhamdulillah alumni Darul Hikmah masih care sama saya walaupun saya sudah tidak ada di pesantren ini. Ya, jadi dia bantu tadi, ya seharga sound system yang besar. Mau minta yang besar kali gak enak. Jadi mintanya yang portable saja, yang pakai kaki gitu. Dia kirim, bisa kirim gambarnya, harganya sekian. Alhamdulillah, besok tinggal ambil barangnya, sekaligus Ustaz berangkat ke sana. Jadi banyak alumni yang mempersiapkan baik tenaganya untuk dibawa ke sana untuk berjuang di medan dakwah. Karena memang misi kristenisasi itu sudah menjadi rahasia umum bahwa kristenisasi itu sudah mulai mereka koordinir secara rapi.
Ini kita yang di kota merasa aman saja. Tapi kalau yang di pelosok ketar-ketir dengan orang-orang non-muslim yang senantiasa datang ke situ, difasilitasi sama orang-orang yang memang tidak suka dengan kita umat Islam. Makanya hati-hati. Kenapa begitu? Kita kalau di kota mungkin tidak merasakan itu. Kalau gereja berdiri ya berdiri saja. Tapi kalau di kampung bisa saja dia memaksakan kehendaknya, padahal tidak boleh memaksakan kehendak. Dan ini terjadi. Kalau sudah tamat nanti ajak Mail ke kampung. Dari Simpang Granit sampai perbatasan kan cuma satu masjid sebelah kanannya ya. Sisanya gereja kiri kanan. Masjid satu kecil. Kalau di sini disebutnya musola, pinggir jalan cuma satu. Ngeri kita. Kiri kanannya gereja besar ya. Sekarang banyak lagi dibangun itu. Di pinggir sawah, di pinggir kali dibangun gereja. Siapa yang mau masuk tuh? Ya. Luar biasa. Tapi kalau udah sampai ke perbatasan ke Injil, nggak mau, karena takut. Orang Bugis itu udah sediakan badiknya. Masuk ke sini, perang itu. Masih lumayan, tapi kalau di Indo udah susah dijaganya. Mudah-mudahan di situ ada pesantren yang akan berdiri. Ya, tanggal 19 kemarin saya diminta untuk tausiah maulid di situ, udah berdekatan dengan perbatasan, menawarkan untuk dibangun pesantren, tanahnya luas. Di sini aja saya bangun pesantrennya. Lah, yang di sana mau diapain? Ya. Jadi banyak yang menawarkan. Di Kuansing insya Allah 5 hektar. Sama Ustaz udah telepon orangnya mau mewakafkan 5 hektar di daerah Kuansing. Cuma belum sempat kami ke sana. Jadi sebetulnya banyak pesantren yang mau kita bangun. Persoalannya orang yang mau menghidupkan pesantren itu tidak ada. SDM-nya ini kekurangan. Makanya ananda sekalian inilah yang santriwati ini. Siapa lagi? Karena kayak saya, kayak Ustaz Haris ini 10 tahun yang akan datang, kalau diajak berlari udah nggak sanggup lagi. Suruh naik speed. Ya, naik speed itu Masya Allah, kemarin ombaknya besar. Ya, karena sudah terbiasa dengan kondisi yang susah sama sekali, tidak mampu. Memang diguncang-guncang kayak begini, 1 jam enggak. Ya, luar biasa. Sakit kita dibuat. Ya, tapi ini bukan halangan, bukan rintangan. Dulu para ulama berjuang begitu gigihnya, tidak cuma tidak mengendarai kendaraan seperti sekarang, jalan kaki. Kita masih ada yang kita kendarai. Dulu cuma pakai sampan saja. Ya. Walaupun tidak bisa bedakan ini kayu apa ini buaya. Banyak itu. Buaya. Yang mungkin kalau surut dia berjemur. Memang berjemur nih. Kelihatan itu. Lagi pada berjemur dia berbaris gitu. Kita lewat itu. Takut juga. Makanya ditawari untuk balik malam dari ceramah di perairan itu, enggak lah. Takutnya mogok, disamperin sama buaya. Nah, makanya tidur di situ. Besok paginya baru berangkat lagi. Ini adalah kondisi real di mana umat Islam di pelosok-pelosok itu masih butuh orang-orang yang memberikan penerangan kepada mereka. Orang-orang yang senantiasa berdakwah ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, tantangannya luar biasa. Dan ini saya rasakan, walaupun belum lama. Kalau tinggal di sananya mukim baru 3 minggu. Tapi bolak-balik ke sana udah dari bulan Maret. Bolak-balik ke sana, tapi udah mukim di sana baru 3 minggu. 3 minggu dengan kondisi kayak begitu memang. Masyarakatnya butuh dengan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini memang tantangan.
Kalau bukan kita siapa lagi? Akhirnya lahan kita diambil sama orang-orang Kristen, akan terjadi misi kristenisasi dan itu mereka akan lakukan. Dan ini bukan kata kita, tapi Allah yang jelas-jelas mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Ini Al-Qur'an yang mengatakan ini, bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tetap akan menggoda, tetap akan membuat kita supaya kita ngikut agamanya. Dan ini dibuktikan. Abdi umat al-Islam al-Islami. Ya, coba sekarang kalau di pesantren Darul Hikmah santriwatinya tidak. Kalau di luar sana pakai baju muslimah tapi ketat. Kayak lontong terlalu banyak berasnya, diikat pakai tali, bohai tidak, merecet iya. Pakai celananya, pakai bajunya. Ya, ini bajunya sudah mulai agak kecil. Karena udah kesana kemari bukan makin kurus. Ya, padahal tidur di atas jam 1. Ya, kalau ngisi ceramah kadang di sana malam. Ya, sambutannya banyak. Kita yang terakhir. Ya, membangunkan orang tidur ya, kita disuruh. Ya, jadi bajunya ini agak kekecilan. Tapi bukan berarti ini seksi tidak. Ya, jadi luar biasa. Ini adalah upaya-upaya orang-orang non-muslim supaya umat Islam itu jauh dari ajarannya. Ajaran apa? Ajaran yang syar'i. Pakai jilbabnya seperti ini, bajunya gombrong, bukan bajunya yang ketat. Pakai celana levis sampai kita pun bingung cara membukanya. Karena ngepres dengan kakinya. Malah Ustaz mengkhawatirkan, memikirkan gimana ketika dia kebelet untuk pipis. Kalau kebelet pipis, coba. Yang gak usah dibayangin. Pakai bajunya ketat. Sampai yang di dalam juga berjiplak. Ya, ada tulisannya I love you. Sampai kelihatan. Ini sengaja dibuat sama mereka seperti itu. Pakaiannya Islam, tapi dia tidak sesuai dengan tuntunannya. Yang laki-laki juga begitu. Celana levisnya yang bolong-bolong. Apa? Padahal kalau bolongnya di sini, auratnya bukan. Auratnya disangka itu keren, fashion, funky katanya. Kalau udah berbenturan dengan syariat, maka adat itu menjadi dikalahkan. Jadi jangan pakai kaidah, katanya ada al-qaidah, al-adah muhakkamah. Adah itu bisa menjadi muhakkamah, menjadi hukum. Hukumnya kayak gimana? Pakai celana yang menampakkan aurat itu bertentangan dengan syariat. Kenapa?